Bahlil Lahadalia mengajukan pendaftaran sebagai calon Ketua Umum Golkar ke DPP Golkar pada hari Senin 19 Agustus malam lalu. Pendaftaran Bahlil ini pun telah diterima oleh DPP Golkar untuk selanjutnya diadakan pemilihan pada Musyawarah Nasional Munas ke-11 pada Selasa 20 Agustus mendatang. Dalam berkas pendaftaran ini, Bahlil membawa sejumlah persyaratan seperti KTA hingga dukungan. Adapun Bahlil mendapatkan dukungan dari 469 pemilik suara di Partai Golkar. Saat ini, DPP Golkar masih melakukan verifikasi terkait dengan calon yang memenuhi persyaratan. Selain Bahlil, DPP Golkar juga menerima pendaftaran dari Ridwan Hisyam. Adapun pendaftaran Ketua Umum Golkar ini ditutup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sistem kompetisi dan tata kelola organisasi yang baik. Hari ini saya menuntaskan itu dengan mendaftarkan diri lengkap sesuai pasal anggaran rumah tangga pasal 18 tentang syarat-syarat pencalonan calon ketua umum. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa di dalam syarat tersebut, mohon maaf Pak Ketua, atau diluruskan kalau keliru, dinyatakan bahwa calon ketua umum DPP Partai Golkar itu adalah kader yang pernah menjadi pengurus DPP atau sedang menjadi pengurus DPP atau setingkat di bawahnya, atau dan minimal 5 tahun atau 1 periode. Berikut juga menyatakan bahwa calon tersebut harus minimal mendapat dukungan 30% dari total suara pemilih. Kemudian PDLT dan juga mengikuti diklat-diklat pada tingkatan berjenjang sampai dengan DPP. Hari ini saya membawa SK saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua 2009-2014, dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Ibu Sumarha, dan tadi sudah saya berikan kepadanya. Yang kedua, saya membawa dukungan 469 pemilih suara dari total 558, artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut, saya juga membawa KTA saya. Dan saya pikir sebagai bentuk ikhtiar, andaikan pun ada yang mengikuti kompetisi selain saya, itu saya pikir dalam demokrasi di Golkar itu biasa-biasa saja, tidak usah untuk diperdebatkan. Dan saya kebetulan masalah saya masalah kompetisi, tidak pernah jabatan pemberian, tapi selalu jabatan kita kompetisi. Dan kompetisi di Golkar itu sesuatu yang indah karena bertanding untuk bersanding. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.